lingkungan semakin populer karena mendekati kesadaran akan dampak aktivitas manusia terhadap lingkungan. Penggunaan produk ramah lingkungan dirancang dan diproduksi dengan cara mengurangi dampak negatif, penggunaan bahan yang dapat diperbarui atau dapat didaur ulang, mengurangi jumlah limbah yang dihasilkan, dan menggunakan metode praktik yang lebih berkelanjutan. Selain itu, banyak konsumen yang mulai sadar akan dampak pembelian mereka terhadap lingkungan, sehingga permintaan untuk produk ramah lingkungan semakin meningkat. Ini mendorong para perusahaan untuk mengadopsi praktik ramah lingkungan dan meningkatkan inovasi dalam produksi yang lebih berkelanjutan. Secara keseluruhan, penggunaan produk ramah lingkungan merupakan bagian penting dari penggerakan menuju ekonomi dan praktik yang lebih berkelanjutan. Produk ramah lingkungan ini termasuk dalam biaya yang lebih tinggi dibandingkan dengan alternatif yang tidak menggunakan produk ramah lingkungan. Tetapi, jika tidak menggunakan produk ramah lingkungan ini dapat menyebabkan efek rumah kaca, pemanasan global, dan pencemaran lingkungan baik dari air, udara, maupun tanah. Selain itu, beberapa konsumen mungkin tidak sadar akan kebutuhan untuk mengadopsi produk ramah lingkungan, atau mungkin mereka tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang manfaatnya. Akhirnya, beberapa perusahaan mungkin tidak tertarik untuk mengadopsi produk ramah lingkungan karena biaya tambahan atau karena mereka tidak melihat manfaat dari jangka panjang dari hal tersebut. Negatif menggunakan produk ramah lingkungan yang pertama yaitu biaya lebih tinggi, kedua ketersediaan terbatas, ketiga potensi untuk produk yang kurang efektif dan kurang tahan lama. Dampak positif menggunakan produk ramah lingkungan yang pertama yaitu mengurangi limbah dan polusi, kedua menghemat sumber daya, tiga mendorong plastik berkelanjutan, keempat mengurangi emisi karbon, kelima membantu melawan perubahan iklim karena membantu melindungi satwa liar. Solusi penggunaan produk ramah lingkungan yang pertama, mengurangi penggunaan plastik seperti membawa tas belanja sendiri, membawa tempat makan dan tempat minum dari rumah, dan menghindari penggunaan plastik sekali pakai. Yang kedua, pilih produk yang mudah terurai atau mudah didaur ulang, seperti kemasan makanan yang terbuat dari karton atau kertas. Selamat pagi, Ibu. Ibu, ini dengan Ibu siapa? Dengan Ibu Susan. Ibu perkenalkan, saya Calvin dan teman Saya Alfian. Ibu, kami izin bertanya seputar produk ramah lingkungannya, Ibu. Boleh. Alfian. Mengapa Ibu menggunakan sedotan dan gelas yang terbuat dari kertas? Karena ramah lingkungan, terus bisa dan mudah didaur ulang. Oke, Bu, yang kedua, menurut Ibu bagaimana suatu produk yang dikatakan ramah lingkungan? Yang mudah didaur ulang. Ya, seperti itu kan? Iya, tuh. Terus yang ketiga, apa pengaruh kemasan produk ramah lingkungan terhadap penjualan? Pengaruhnya apa ya? Hemat biaya. Lebih mahal biayanya sih masalahnya, lebih mahal produknya. Ibu beli sedotan plastik sama gelas plastik itu di mana sih, Bu? Ada toko yang menyediakan. Oh, di daerah sini, Bu? Iya, di daerah sekitar sini. Terus Ibu, daerah lebih tepatnya di mana sih, Bu? Ibu beli produk ramah lingkungan ini? Di toko yang suka ngejual gini tuh di Taman Kopo, sebutkan daerahnya? Boleh, Ibu. Taman Kopo. Oh, di Taman Kopo. Dia menjual produk seperti ini yang gampang daur ulang dan dibuat dari kertas. Berarti Ibu kalau misalnya tahu ini berarti tahu pernah dikasih tahu dong atau pernah cari tahu kan? Nah, kapan Ibu pertama kali tahu produk ramah lingkungan yang ini, Ibu? Semenjak pemerintah mencanangkan pengurangan sampah, Ibu langsung menggunakan seperti ini. Berarti Ibu langsung mengamalkan apa yang diperintahkan oleh pemerintah. Iya. Boleh, berarti. Terus pastikan Ibu kalau misalnya dengan pakai produk ramah lingkungan, berarti Ibu juga mengamalkan yang namanya ramah lingkungan kan, Ibu. Nah, pasti ada kan orang yang suka atau ada yang mendukung kan Ibu pakai produk ini? Ada yang mendukung, ada yang enggak, karena kan produk yang kertas gini kan gampang lembeknya kalau kena air. Jadi lebih banyak pengen menggunakan dari bahan plastik. Jadi siapa sih Ibu yang ngedukung Ibu kalau pakai produk yang ini? Aku sendiri, Ibu sendiri. Oh, Ibu sendiri. Oh, Ibu berarti segitu saja dari kami, Ibu. Iya. Terima kasih Ibu udah mau menjawab pertanyaan-pertanyaan kami, Ibu. Selamat pagi, Ibu. Kami pamit undur diri. Halo, selamat pagi. Pagi, Teh.
Perkenalkan, nama aku Catherine. Perkenalkan, nama aku Alfian. Nama kamu? Perkenalkan, nama aku Ali teh. Maaf mengganggu waktunya. Ya, Izinkan siap. kami buat wawancarai kamu tentang produk ramah lingkungan ya. Pertanyaan yang pertama, apa itu produk ramah lingkungan? Produk ramah lingkungan itu adalah produk yang bisa didaur ulang sama mudah terurai juga teh. Menurut kamu efektif gak sih? Efektif teh karena bisa mengurangi pencemaran lingkungan juga. Oke, di mana kamu pertama kali melihat produk ramah lingkungan? Aku melihat produk ramah lingkungan itu di kantin sama di kelas. Contohnya kayak gimana? Kalau di kantin tuh kayak sedotan kertas, sama kalau di kelas tuh kayak misting sama tumbler gitu. Oke, bagaimana tanggapan kamu terhadap produk ramah lingkungan? Tanggapan aku ya buat produk ramah lingkungan itu mudah terurai. Contohnya tuh kayak sedotan kertas itu kan lembek sama nggak nyaman itu kalau dipakai. Jadinya kurang nyaman. Ya kurang nyaman. Kamu setuju gak sih menggunakan produk ramah lingkungan? Setuju? Hah? Mengapa setuju? Setuju karena dapat mengurangi polusi sama pencemaran lingkungan juga. Oke, menurut kamu siapa yang menggunakan produk ramah lingkungan di sekolah ini? Murid SMA 17 Bandung terutamanya aku Kak. Ya, Kayak gimana? Aku Soalnya kamu tidak. bawa misting sama tumbler. Oke. kapan kamu mulai sadar jika produk ramah lingkungan sangat penting? Pas aku waktu itu ditegur sama dikasih tahu guru Kak. Untuk bawa tumbler. Kita untuk bawa tumbler sama Tempat misting ya itu. Yaudah. Makasih ya udah Ya. mau kita wawancarain. Ya sama-sama teh. Ya udah, makasih banyak. Ya.